Bumi terbentuk melalui aktivitas yang sangat panjang. Proses tersebut secara geologis mengalami beberapa tahapan. Proses evolusi bumi dibagi menjadi beberapa periode, yaitu pertama zaman Arkaikum. Pada zaman ini, bumi masih sangat labil karena masih dalam proses pembentukan. Temperatur bumi masih sangat panas sehingga belum memungkinkan adanya makhluk hidup. Zaman ini terjadi sekitar 2500 tahun lalu. Kedua, Paleozoikum. Pada zaman ini, kondisi bumi masih labil tetapi temperatur panas bumi mulai menurun. Sehingga pada zaman ini mulai terlihat adanya tanda-tanda kehidupan. Misalnya, adanya makhluk bersel satu atau biasa disebut mikroorganisme. Muncul hewan-hewan kecil dan muncullah tumbuhan paku-pakuan. Karena di zaman ini sudah ada kehidupan, maka zaman ini disebut juga zaman primer. Pada zaman ini, benua-benua di muka bumi menyatu membentuk satu masa daratan yang disebut Pangea. Zaman ini berlangsung sekitar 340 juta tahun yang lalu. Ketiga, zaman Mesozoikum. Pada zaman ini, keadaan bumi mulai stabil. Dan pada zaman ini pula muncul pohon-pohon besar, hewan mamalia, hewan amfibi, dan hewan besar seperti dinosaurus. Namun dinosaurus mendadak punah pada 65 juta tahun yang lalu karena jatuhnya meteoroid raksasa yang membentur bumi dengan dahsyatnya, sehingga akhirnya punah. Zaman ini berlangsung sekitar 140 juta tahun yang lalu. Masa Neozoikum terbagi menjadi dua. Yang pertama, zaman Tersier, terjadi sekitar 60 juta tahun yang lalu dan muncul primata seperti kera. Yang kedua, zaman Kuarter, terbagi menjadi dua, yaitu Kala Pleistosen dan Kala Holosen. Kala Pleistosen disebut zaman glasial karena gletser di wilayah kutub utara mencair hingga menutupi benua-benua seperti Asia, Eropa, dan Amerika. Pecahan es tersebut menyebar yang memudahkan makhluk hidup berpindah tempat dalam rangka mendapatkan makanan. Pada Kala Pleistosen, wilayah bagian barat Indonesia terhubung dengan Asia Tenggara yang disebut paparan Sunda, dan wilayah bagian timur Indonesia terhubung dengan Australia yang disebut dengan paparan Sahul. Yang selanjutnya adalah zaman Holosen, berlangsung sekitar 10.000 tahun yang lalu. Ciri-cirinya bermula sejak munculnya manusia purba atau Homo sapiens, dan es di kutub sudah banyak mencair atau yang disebut melting down. Sejarah umat manusia. Manusia muncul di muka bumi pertama kali diperkirakan pada 3 juta tahun lalu, pada masa Pleistosen atau zaman es. Zaman Pleistosen sendiri berlangsung kira-kira sekitar 3 juta sampai 10.000 tahun yang lalu. Pada waktu glasiasi suhu bumi menurun dan gletser yang hanya biasanya terdapat di daerah-daerah kutub serta puncak gunung api dan gunungan tinggi telah meluas, sehingga daerah yang berdekatan dengan tempat tersebut dan tempat lain terjadi penutupan oleh dataran-dataran es, misal di bagian utara benua-benua Amerika, Eropa, serta Asia. Dari tempat-tempat tersebut, es terus menyebar ke daerah-daerah sekelilingnya. Oleh karena itu, masa selama melebarnya gletser tersebut dinamakan glasial atau zaman es. Peristiwa pengesan di kala Pleistosen terjadi beberapa kali diselingi oleh masa-masa antarglasial, yaitu waktu suhu bumi naik kembali dan menyebabkan es mencair. Namun di daerah tropik tidak terkena pelebaran es. Keadaannya lembab dan mengalami saat yang disebut masa pluvial atau masa hujan. Keadaan alam yang melatar belakangi kehidupan manusia pada kala Pleistosen ditandai oleh beberapa peristiwa yang amat besar pengaruhnya terhadap kehidupan manusia, antara lain meluasnya es ke sebagian muka bumi, perubahan iklim, turun naiknya muka air laut, munculnya daratan-daratan dari bawah muka laut, letusan-letusan gunung api, serta timbul tenggelamnya sungai dan danau. Peristiwa-peristiwa alam tersebut merupakan tantangan alam yang harus dihadapi oleh manusia kala Pleistosen, yang lama-kelamaan mengakibatkan evolusi bentuk fisik dan akal budinya. Dengan kemampuan yang masih sangat terbatas, manusia berusaha tetap mempertahankan hidupnya dengan berbagai akal menghadapi tantangan alam dan berusaha mencari makan dengan alat-alat yang masih sangat sederhana. Alam menyediakan segala kebutuhan hidup. Untuk menjaga kelangsungan hidup, semua makhluk harus makan. Sebagai makhluk yang tergolong alam hewan, manusia mempunyai kelebihan dari segala jenis hewan lain dalam hal memiliki akal yang lebih berkembang. Oleh karena itu, dalam usahanya mendapatkan makanan,
Manusia tidak hanya menggunakan indera dan fisiknya, tetapi lebih dari itu, ia banyak menggunakan akalnya. Dengan kelebihan dalam menggunakan akalnya inilah, manusia kemudian dapat menciptakan berbagai alat untuk membantu dan mempermudah mencari makanan. Dengan membuat alat-alat dari batu, kayu, dan tulang, yang kemudian digunakan untuk memburu hewan dan mengumpulkan umbi-umbian, buah-buahan, dan daun-daunan, manusia lebih mudah mendapatkan makanan. Cara demikian adalah salah satu ciri kehidupan manusia pada pasca Pleistosen yang berlangsung kira-kira antara 10.000 tahun yang lalu. Pada kala Pleistosen berlangsung kira-kira antara 3 juta sampai 10.000 tahun yang lalu. Pada masa Pleistosen, berbagai peristiwa alam yang dapat menyebabkan perubahan bentuk muka bumi antara lain ialah gerakan pengangkatan atau orogenesis, gerakan pengikisan atau erosi, dan kegiatan gunung api. Gerakan pengangkatan akan memunculkan daratan-daratan baru dengan membentuk lapisan tanah menjadi terlipat, miring, berlekuk-lekuk, atau berbukit-bukit. Aliran sungai, hujan, embusan angin, dan gletser akan mengikis tanah, daratan, dan pegunungan yang sudah terbentuk sebelumnya dengan memindahkan berbagai macam batuan, kerikil, pasir, lumpur, dan debu ke daerah sekitarnya yang lebih rendah. Letusan gunung api melemparkan batu, kerikil, lahar, lava, dan abu untuk kemudian ditimbunkan di atas daratan atau lautan di sekitarnya. Gerakan-gerakan berasal dari bumi atau gerakan endogen, dan dari luar bumi, gerakan eksogen, memberi bentuk kepada muka bumi. Gerakan pengikisan yang berlangsung terus-menerus di muka bumi masih belum dapat mengimbangi gerakan pengangkatan dari dalam bumi yang begitu kuat. Sebagai contoh dapat ditunjukkan bagaimana terbentuknya pegunungan Himalaya dari endapan laut Tethys dan juga sekarang mencapai ketinggian lebih dari 8.000 meter di atas permukaan laut. Juga di Indonesia hingga sekarang pun masih berlangsung pembentukan pulau-pulau hasil gerakan pengangkatan serta penurunan muka laut.